Shalom, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil, edisi Rabu 9 Juli 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Renungan kita berbunyi, "Aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Namun, aku telah dikasihaninya." Tema renungan kita, belajar jujur dengan sejarah, bagian pertama. Saudara kekasih, hari-hari ini negara kita dihebohkan dengan keinginan beberapa orang untuk menuliskan ulang buku sejarah reformasi tahun 1998 yang berlatar belakang pelanggaran HAM, pembunuhan para mahasiswa Trisakti, penculikan para aktivis, diperkosanya para perempuan keturunan Tionghoa, penjarahan tokoh-tokoh, pembakaran manusia, dan beragam kejadian pahit dan memilukan hati. Kisah historis Indonesia gelap menceritakan kekerasan fisik, seksual, dan kematian yang dilakukan dengan sadis adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Entah mengapa ada orang yang ingin menulis ulang dengan fakta lain. Cara paling efektif untuk menghancurkan suatu bangsa ialah membuatnya lupa akan sejarahnya sendiri. Kutipan George Orwell. Mengakui kebenaran historis sejarah dan mempelajarinya sangat penting. Kitab merupakan kitab suci yang dengan jujur menceritakan sejarah manusia, dosa, dan kejahatannya di masa lalu, dan karya penyelamatan Allah. Dosa Adam benar-benar terjadi, bukan dongeng. Penyaliban Yesus benar-benar terjadi, bukan rekayasa. Kebangkitan, penampakan, dan kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa nyata, bukan karangan manusia. Sebab Dia adalah penguasa sejarah. Mengapa kita perlu diingatkan akan dosa di masa lalu? Bukankah sebaliknya dilupakan agar pulih dan sembuh? Rasul Paulus dengan jujur menyingkapkan sejarah dosa masa lalunya yang gelap untuk menunjukkan keyakinannya akan masa depannya yang terang. Kita tidak dapat meyakini masa depan yang terang dan penuh harapan tanpa mengakui betapa gelapnya masa lalu kita dan berjuang memulihkan dalam anugerah dan belas kasihan Kristus. Saudara kekasih, niat orang yang ingin mengubah fakta sejarah menjadi tanda datangnya bukan Indonesia emas, tetapi cemas. Institusi pendidikan menjadi sasaran menghapus fakta sejarah demi kepentingan kekuasaan yang sementara. Sebagai keluarga, gereja, dan lembaga pendidikan Kristen yang bersandar kepada kebenaran sejati dalam Alkitab, kita dipanggil untuk sadar akan seriusnya bahaya yang akan terjadi akibat mengubah sejarah, mengubah ajaran, dan mengaburkan kebenaran. Merevisi ajaran gereja demi kepentingan teologi sesaat adalah dosa yang lebih besar dan berbahaya. Mari
jujur dengan sejarah. Kisah sejarah masa lalu memberi nilai berharga bagi masa kini. Amin. Demikian renungan suluh Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.